Provinsi Kalimantan Selatan melalui gubernurnya pada hampir satu dekade ini melaksanakan kegiatan turun ke desa atau disingkat Turdes. Di sana Pak Gubernur membawa para pejabatnya termasuk eselon baik itu eselon 2, 3, dan 4 dan para staf-staf untuk ikut bersama-sama menyertai beliau melakukan aktivitas upside down ya. Artinya pejabat yang lebih tinggi melakukan intervensi baik itu terhadap wilayah-wilayah. Memang pada dasarnya gubernur dia hanya sifatnya koordinasi untuk hal-hal yang kabupaten, dan untuk kabupaten langsung ditangani oleh bupati kabupaten atau kota media tersebut. Namun kegiatan Turdes ini seyogyanya digunakan kesempatannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan desa. Oh bisa, ya bisa. Karena kan desa itu dia memperoleh dua suplai anggaran. Pertama, anggaran dana desa yang dibiayai oleh APBD desa tersebut berada, dan dana desa yang memang sumber dananya adalah APBN. Nah, untuk kita bicara APBN digunakan untuk infrastruktur, pembangunan desa dan selain sebagainya, yang untuk sifatnya kegiatan fisik, baik itu dilakukan swakelola atau swadaya ataupun misalkan di pihak ketiga kan. Namun memang untuk dana desa petunjuk pelaksanaannya KAK-nya itu adalah swakelola dengan tujuan adalah pemerataan penghasilan, jadi upah dan lain sebagainya. Itu diharapkan nanti masyarakat desa tersebut yang menikmatinya. Bisa tidak di pihak ketiga kan? Bisa, sepanjang misalnya pekerjaan itu memerlukan keahlian khusus. Namun dengan catatan juga tenaga kerja digunakan tenaga kerja lokal, tapi untuk tenaga kerja ahli tetap didatangkan dipersiapkan oleh pihak ketiga tersebut. Nah, kita bicara kembali lagi ke monitoring ya, monitoring evaluasi. Nah, gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dia berhak untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan anggaran dimaksud. Makanya kenapa sih Turdes ini kita tidak gunakan sekaligus untuk momen seperti ini. Artinya ketika gubernur turun ke desa, evaluasi tersebut dilakukan, evaluasi dan monitoring itu dilakukan terhadap perkembangan sejak progres terhadap penggunaan dana desa. Misalkan N+N-1 desa tersebut kemarin melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur, bangunan fisik atau apa, atau misalkan pembangunan jalan. Ternyata pembangunan jalan tersebut misalnya ada kendala. Kendalanya di mana? Oh, kendalanya di sini. Dengan tiada niatan melakukan upaya penyimpangan hukum ya, atau melakukan upaya melanggar hukum, misalkan korupsi dan lain sebagainya, yang sehingga dana tersebut tidak terserap 100%, namun pembangunan fisiknya tidak demikian. Misalkan itu berjalan, kita bicara dalam kondisi normal. Kondisi normal ini ada terkendala. Oh ya sudah, berarti kan karena Bapak Gubernur ini membawahi dan membawa para pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 yang mereka handal, yang memang secara teknis mutlak menguasai bidang pekerjaannya, maka kita manfaatkan. Misalkan dia membawa inspektur, membawa spenda, membawa auditor dan lain sebagainya, ya udah dipakailah kesempatan, atau membawa dinas pengembangan masyarakat desa, pembangunan masyarakat desa, dinas PMD. Udah, kendalanya di mana? Oh, kendalanya di sini. Kata mungkin oleh dinas PU yang juga turut di bawah bisa memberikan solusi. Oh ya udah, berarti pekerjaan ini dianggap mungkin ada force majeure, ada satu kendala yang memang tidak bisa terelakkan, atau misalkan terkendala teknis lainnya, dilakukan CCO atau adendum terhadap pekerjaan tersebut. Nah, itu kan sebuah solusi. Jadi kegiatan tersebut tidak hanya sifatnya monitoring dan evaluasi, tapi juga bersama-sama mencarikan solusi.
Oh, supaya apa? Agar dana tersebut bisa optimal terserap, benar-benar terserap dan termanfaatkan secara optimal, dan juga menghindari hal-hal bentuk penyimpangan dan kekhawatiran. Karena apa? Karena tidak semua desa tersebut mempunyai satu sarjana pendamping yang cukup mumpuni dalam hal pekerjaannya. Mungkin dia bisa melakukan penyusunan anggaran, tapi dia tidak bisa melakukan implementasinya, atau sebaliknya implementasinya dapat dilaksanakan, tapi dalam penyusunan anggaran dia terjadi beberapa kelemahan. Atau hal yang paling merugikan adalah misalkan dia tidak bisa melakukan penyusunan, hingga dia melakukan penyusunan yang sifatnya kerjaan gelondongan paket yang hal tersebut mungkin rawan terjadi bentuk penyimpangan. Karena apa? Karena mungkin harus bikin kerangka teknisnya, kerangka acuan kerja dan lain sebagainya, yang tersebut sarjana sendiri tidak melakukan penguasaan terhadap tersebut. Hal itu makanya perlu adanya bentuk semacam monitoring dan terhadap kegiatan memang. Nah, ini kesempatan dari aparatur desa, kepala desa, sekretaris desa, ataupun kasih atau apapun sebutannya, kemudian sarjana pendamping, selain dikunjungi oleh gubernur sendiri, tapi juga diberikan kesempatan untuk melakukan melakukan pembinaan, sama-sama mencari solusi, sama cara kemudian ada masalah apa, kemudian solusi seperti apa, langkah yang dilakukan seperti apa. Hal tersebut adalah satu kesempatan yang langka. Jadi tidak hanya dipakai untuk seremonial acara hal-hal yang memang manfaatnya mungkin kurang berasa pasca setelah tur des tersebut untuk desa yang ditinggalkan, tapi juga memberikan satu kesan yang mendalam, yaitu adalah arahan-arahan. Nanti kan dilakukan dokumentasi, bentuk notulensi rapat dan lain sebagainya, agar apa? Agar nanti misalkan auditor lokal, auditor provinsi yang selaku wakil pemerintah pusat, mereka sudah waktu dilakukan audit, baik itu audit rutin ataupun audit forensik yang sifatnya untuk penyelidikan dan penyidikan untuk proses hukum, mereka sudah tahu sebenarnya solusi yang seperti ini loh yang kemarin dilaksanakan. Jadi bentuk penyimpangan adalah suatu bentuk diskresi dari petunjuk gubernur atau petunjuk para auditor. Karena apa? Karena pada dasarnya tindak pidana korupsi itu adalah adanya kewenangan, kemudian adanya penyalahgunaan kewenangan tersebut, kemudian dilakukan oleh orang yang memang kompatibel untuk dia punya kompetitif dalam hal tersebut, dia punya kompatibel, dia punya kewenangan di situ, dia punya campur tangan yang dominan di sana. Kemudian adanya bentuk kerugian negara dan adanya pihak yang diuntungkan. Nah, baik itu pihak diuntungkan, baik dia pelaku sendiri, keluar orang lain, atau negara di sana dirugikan juga. Itu hal tersebut dengan unsur-unsur tipikor tersebut yang perlu kita hindarkan. Jadi misalkan tidak ada kerugian negara, tapi uangnya memang dilarikan dalam bentuk JCO karena ada satu pekerjaan tidak selesaikan, karena dalam hal lain sebagainya, dibuat notulensi, kemudian dilaksanakan, dan anggaran juga masih ada. Ya, kemudian negara tidak dirugikan, masyarakat di sana diuntungkan karena apa? Bentuk dari penyelesaian pekerjaan terhadap pekerjaan pokok itu rupanya lebih bermanfaat atau lebih terasa dan lain sebagainya. Di sana kan kita dengar, kita hearing masyarakat maunya apa, kemudian yang paling perlu apa, dilakukan rapat PMD dan bersama unsur desa terkait maunya apa, anggaran tersedia apa, kita evaluasi anggaran kemarin terserap secara maksimal tidak, kemudian kira-kira manfaatnya ada tidak secara langsung, mungkin ada terasa tidak manfaatnya, kemudian maksimal atau optimal tidak manfaatnya. Kalau tidak optimal lakukan evaluasi, berarti kegiatan berikutnya diganti ini. Seperti itu aja. Kenapa sih jadi kita bisa memanfaatkan secara seremonial tersebut tidak hanya sebentuk perhatian upside down, nanti dari atas ke bawah, tapi juga bentuk-bentuk teknis pekerjaan lainnya yang sekira sangat berasa untuk desa yang dikunjungi. Juga tidak ada salahnya, karena pada dasarnya ketika gubernur itu turun ke bawah, hampir minim keterlibatan dari aparatur kabupaten setempat. Fungsinya di mana kabupaten setempat? Ya di anggaran dana desa. Anggaran dana desa yang digunakan adalah sifatnya untuk mensokong atau mensupport kegiatan rutin
atau termasuk kegiatan pendamping dari dana desa. Misalkan dana desa digunakan untuk kegiatan fisik, sedangkan anggaran dana desa untuk digunakan support misalkan honorarium, operasional kantor, perjalanan dinas dan lain sebagainya, termasuk hal-hal yang memang bisa saling berkaitan dengan dana desa. Nanti fungsi dari kabupaten tersebut dia menjelaskan bahwa ada anggaran dana desa ini juga dipakai untuk melakukan monitoring. Karena selama ini yang terjadi adalah ketika perkara tipikor itu naik ke pengadilan negeri atau naik ke tingkat proses hukum, baik itu dari penyidikan, kemudian kemudian penelitian berkas oleh jaksa, kemudian sampai dengan penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan sampai dengan penuntutan. Fungsi dari inspektorat selaku auditor, baik itu inspektorat kabupaten kota dan inspektorat provinsi, itu mereka sangat minim fungsinya. Jadi mereka hanya berfungsi ketika ditanya di depan persidangan, fungsinya mereka hanya membantu aparat hukum untuk melakukan audit forensik terhadap penggunaan anggaran. Jadi itu memang digunakan, memang itu tidak bisa dihindarkan karena memang permintaan dari APH, aparat penegak hukum. Namun bukan itu yang kita bicarakan, tapi fungsi lain, yaitu adalah fungsi pembinaan itu sendiri. Jadi kalau memang ada anggaran, kemudian ada kegiatan, kita manfaatkan kegiatan ini bersama-sama dengan inspektorat kabupaten kota dan inspektorat provinsi, kemudian dinas teknis, baik itu dinas PU, dinas pengembangan masyarakat desa, pembangunan masyarakat desa, kemudian dinas lain sebagainya yang memang bersentuhan langsung dengan anggaran dana desa dan dana desa, itu bisa memberikan masukan. Dia memberikan masukan, dia hal-hal yang memang ada kekurangan atau memberikan solusi, termasuk menyarankan kegiatannya pending. Misalkan kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi teknis dan pejabat teknisnya, kegiatan ini sulit dilaksanakan, udah batalkan, kembalikan atau dilakukan perubahan di bulan Oktober ketika diberi kesempatan untuk melakukan perubahan. Jangan dipaksakan, sudah tahu ini tidak bisa dilaksanakan tapi dipaksa. Nah, salah satu perkara yang menjadi pokok pemeriksaan adalah anggaran tersebut tidak selesai dengan alasan bahwa sulit untuk dilaksanakan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu dari awal, artinya kan sudah ilmu dari para auditor dan para pemeriksa ini mereka sudah ahli, dan saat instansi teknis juga mereka sudah ahli, sudah pengalaman dalam bidang pekerjaan masing-masing. Kalau tahu seperti dari awal, mereka sudah bisa memberikan masukan, sudah memberikan pendapat, memberikan opini bahwa ini akan sulit dilaksanakan. Misalkan terkendala dengan skill, keahlian, kendala dengan medan atau kontur untuk misalkan pembuatan jalan atau misalkan pembuatan infrastruktur lainnya. Ada hal-hal yang memang berdasarkan pertimbangan tenaga teknis ini agar bisa dibatalkan. Artinya bisa dilakukan perubahan nanti di anggaran perubahan. Jadi hal tersebut juga mencegah terjadinya pemubaziran penggunaan anggaran, pemanfaatan anggaran, tapi juga mencegah terjadinya dampak hukum terhadap penggunaan anggaran tersebut. Oh ya, tapi kan tidak diuntungkan, betul tidak diuntungkan, tapi negara dirugikan dalam hal ini. Kenapa? Karena infrastrukturnya terbangun, tapi dia tidak termanfaatkan dengan baik, atau jangan-jangan tidak dimanfaatkan. Misalkan ada anggaran untuk membangun posyandu atau hal-hal lain yang sifatnya fisik, namun tanah yang tersedia atau lokasi yang tersedia ada di kontur yang miring atau konstruksi atau dataran yang tidak konstruktif, tidak kokoh. Sedangkan sewaktu penyusunan anggaran
sarjana pendamping atau pendamping teknis, dia tidak menghitung sampai potensi kemungkinan hal tersebut. Dia hanya sekedar menghitung tingginya penyamaan tinggi pondasi, kemudian tanah urukan, tapi dia tidak menghitung kestabilan tanah tersebut. Misalkan tanah tersebut ternyata dominan dia lereng tapi sedikit bebatuan atau banyak bebatuan, sehingga dikhawatirkan tanpa ada konstruksi tambahan untuk menyokong bangunan tersebut, maka akan labil, sehingga kalau bisa dibangun kemudian diberi beban atas, akhirnya pondasi bisa goyah atau retak dikarenakan ketidakstabilan tanah yang dipasang pondasi. Nah, itu kan hal-hal seperti itu kan sudah penguasaan oleh instansi teknis dan petugas-petugas yang memang ahli dalam bidangnya. Nah, itu sudah bisa dianggar. Oh ya Pak, nanti tahun depan, misalkan tahun ini kita membangun ini di sini. Nanti dia sama-sama dicek lokasinya. Oh rupanya jalan ini tidak bisa seperti ini Pak. Jalan ini dilakukan semenisasi dulu, karena kan sahabat jalan ini misalkan dia lumpur atau bisa sebagian rawa atau kelihatannya keras, tapi ternyata ada sejarah, ada historical bahwa sebenarnya itu rawa, tapi dilakukan diuruk. Namun ketika pengurukan terjadi, yang lewat hanya kendaraan-kendaraan dengan tonase dan kelas yang ringan. Tapi nanti dikhawatirkan misalkan ada kendaraan-kendaraan dengan kelas berat, tonase yang tinggi, maka jalan tersebut akan tenggelam. Nah ini kan misalkan kita tuh, tapi anggarannya sudah dianggarkan, kemudian sudah dokumen anggaran sudah disetujui. Namun faktanya kalau dilaksanakan ini akan rugi. Artinya kalau penyidik kan aparatif mereka hanya menghitung bahwa jalannya rusak gitu, dikarenakan perencanaannya kurang dan lain sebagainya. Padahal ada faktor lain selain ini, misalkan ketidakstabilan tanah yang memang tidak dihitung sebelumnya, termasuk misalnya tadi bangunan pos yang berada di kontur yang miring itu sudah dihitung. Nah, fungsi dari aparat pembina yaitu makanya kegiatan seremonial tour de sendiri dimanfaatkan untuk hal tersebut, termasuk misalkan anggaran-anggaran lain, misalkan tidak hanya tersebut, tapi ada kegiatan lain yang harus dikonsultasikan yang memang pemerintah provinsi melalui gubernur punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena gubernur adalah merupakan wakil dari pemerintah pusat, dan aparatur di bawah gubernur, satuan kerja SKPD di bawah gubernur, mereka mempunyai kewenangan yang sifatnya kewenangan yang melekat, yang kewenangan turunan dari gubernur itu sendiri. Kalau kita menggunakan bahasa administrasinya adalah ada bentuk sifatnya itu bentuk submandat, kemudian sifatnya bentuk perintah, kemudian penyerangan kewenangan baik keseluruhan atau sebagian yang memang bisa dilakukan oleh aparat di bawah gubernur untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Walaupun di sana disebutkan gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat, tapi bukan dalam artian adalah hanya gubernur, tapi juga bisa dilakukan penyerahan kewenangan atau untuk pelaksanaan kegiatan tersebut oleh gubernur kepada satuan atau instansi di bawahnya. Termanfaatkan begitu. Jadi ketika gubernur turun ke desa, masyarakat desa tidak hanya bahagia menerima atau bangga menerima seorang pejabat publik, pejabat birokrasi sekelas gubernur dan para pejabat eselon 2 di bawahnya, sekelas kepala dinas provinsi yang memang notabene ketika itu orang-orang yang sulit ditemui ketika kepala desa itu berkunjung ke instansi mereka, tapi dengan sangat mudah mereka dapatkan, mereka berhadapan, mereka melakukan pembicaraan ketika gubernur turun ke desa. Nah itu manfaatkan untuk hal tersebut. Jadi dan gubernur juga harus membuka sesi ini, artinya sudah memberitahukan nanti ya kalau kita tour des tidak hanya sekedar bentuk seremonial biasa, tapi juga kalian harus siap dengan
solusi. Jadi nanti anggaran-anggaran apa yang ada di desa harus ketahuinya dari mana ya, dari bisa dari Kementerian Dalam Negeri ataupun melakukan dari dari website anggaran. Memang anggaran tergunakan untuk hal tersebut, yang untuk alokasi desa tersebut, atau melakukan koordinasi dengan dinas pemerintah desa, kabupaten, kota setempat. Jadi anggaran yang N-1, anggaran yang sedang berjalan, dan anggaran yang akan direncanakan tahun depan sudah ada bentuk format data yang sudah diterima. Jadi ketika desa yang dituju, desa ABC, ini mereka sudah melakukan pemetaan pekerjaan yang bakal nanti dilakukan evaluasi dan melakukan monitoring. Ya syukur-syukur hanya bentuk satu pembinaan biasa. Jadi tidak ada, misalkan itu berjalan dengan baik, maka ya patut disampaikan juga bahwa pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan sangat rapi, kemudian pertanggungjawaban juga bagus, dan mungkin kemudian realisasi terhadap anggaran sesuai dengan visi juga itu sudah baik. Nah, itu sampaikan saja agar apa? Agar itu juga diketahui oleh aparatur desa setempat, masyarakat desa setempat, sehingga mereka bisa, misalkan kepala desa tersebut atau aparatur desa tersebut tidak lagi menduduki jabatan dimaksud, masyarakat sudah tahu, oh ini seperti zaman Pak ini itu bagus katanya, berdasarkan evaluasi atau monitoring dari provinsi, dari aparatur gubernur, mereka bagus, jadi tinggal dipertahankan. Jadi tidak sebagai bentuk satu panduan, sebagai satu patokan bahwa ini sudah berjalan dengan baik. Jadi juga tidak hanya pekerjaan yang kurang atau pekerjaan yang belum berjalan dengan optimal, tapi juga pekerjaan yang sudah berjalan dengan optimal, yang dengan kinerja yang baik juga harus diapresiasi, diberikan satu bentuk apresiasi dan diketahui oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat juga tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa dalam hal penggunaan anggaran. Karena sepanjang pengalaman saya, banyak fungsi dari lembaga masyarakat LMD di desa itu hanya sebagai lip service. Jadi mereka hanya sekedar tanda tangan absensi rapat, tapi mereka tidak tahu substansi isi rapat itu apa. Nanti ketika ada masalah baru mereka dipanggil, katanya iya ada rapat, tapi kami tidak tahu rapatnya apa Pak. Nah, hal-hal tersebut yang perlu disampaikan, nanti disampaikan ulang saat Turdes itu ada. Jadi masyarakat tahu, oh rupanya hal ini kita harus perkuat waktu ada rapat di desa atau lembaga masyarakat desa, nanti menanya kritis terhadap hal ini. Agar apa? Agar pembangunan bisa sejalan dengan rangka acuan yang sudah direncanakan. Jadi sekali lagi, kegiatan turun ke desa itu baik, karena hal ini termasuk langkah jarang di provinsi lain yang dilakukan oleh gubernur. Biasanya kan gubernur itu mereka turun ke desa dengan pada momen-momen tertentu saja, dan itu juga sifatnya tidak lama, hanya sebentar, entah itu peresmian atau anjang sana atau apa lain sebagainya. Berbeda dengan kegiatan turun desa yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, menggunakan sepeda motor, kemudian singgah ke rumah-rumah penduduk, kemudian melakukan anjang sana, diskusi, berdialog, kemudian membangun suatu bentuk keakraban. Itu sangat berbeda gitu ya. Nah, hal ini maksudnya itu dimanfaatkan lagi, disisipkan lagi, lebih bagus apa? Yaitu dilakukannya pembinaan, dilakukannya monitoring terhadap penggunaan anggaran dana desa bersama dengan pihak kabupaten kota ataupun dana desa sendiri oleh inspektorat provinsi, dinas PU, dinas pembangunan masyarakat desa atau dinas teknis terkait atas kewenangan gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat. Jadi sekali lagi, sasarannya adalah optimalisasi anggaran agar anggaran tersebut terserap dengan baik, dapat bermanfaat secara baik terhadap masyarakat desa dan desa itu sendiri. Pembangunan juga sesuai dengan apa yang direncanakan,
Jadi bentuk-bentuk pembangunan juga yang telah dievaluasi, telah diperiksa juga, artinya mungkin untuk dilaksanakan. Kalaupun tidak mungkin dilaksanakan, maka dilakukan perbaikan atau dilakukan evaluasi atau dilakukan revisi agar gubernur selaku wakil pemerintah pusat melaksanakan dapat programnya tidak hanya dalam bentuk nanti penindakan, tapi dalam hal pembinaan, pencegahan, kemudian melakukan pratindakan itu sudah optimal, dan berharap juga hal-hal tersebut itu dapat ditiru atau diadopsi, kemudian justru lebih dikembangkan di provinsi lain. Saya pikir hal seperti ini baik, sudah bagus sekali malahan. Kenapa? Karena jarang sekali pejabat birokrasi bisa turun ke bawah, dan jarang juga saya sebagaimana saya sebutkan tadi, jarang juga aparatur desa dapat bertemu dengan pejabat eselon 2 di provinsi. Itu jarang sekali bisa bertemu mereka. Nah, di sini kesempatan bertemu, dari sana mereka bisa menyampaikan hal-hal yang ingin mereka sampaikan terkait dengan kepentingan desa tersebut. Oke. Dan jika itu dilaksanakan, artinya kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang didelegasikan kembali ke instansi di bawahnya, instansi teknis di bawahnya, dalam hal melakukan monitoring evaluasi kegiatan desa tersebut bisa berjalan secara optimal, baik, dan berbuah hal yang positif, baik itu terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, kemudian masukan, kemudian output dari buah konsultasi, berbagi saran dan pendapat, juga menjalin kerjasama yang efektif antara pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi, baik itu yang dilakukan oleh instansi teknisnya masing-masing yang sejenis ataupun yang antar instansi, bisa efektif terhadap perkembangan desa atau dampak positif dari manfaat lebih dari Turdes gubernur, dan desa tersebut manfaatkan, terasa manfaatnya menjadi atmosfer yang baik untuk desa tersebut, membuat desa lain bisa berharap, artinya mereka akan suatu saat semoga ya ke depannya nanti desa kita ya lagi dikunjungi, kita akan siapkan ini loh, kita akan siapkan dokumen ini, kita akan tunjukkan dokumen ini, kita akan minta solusi, kita akan minta petunjuk, atau kita akan minta saran dan lain sebagainya untuk baik itu penyelesaian perkara atau penyelesaian masalah yang tidak terselesaikan pada masa lalu, sekarang, ataupun untuk perencanaan ke depan. Dan desa akan menunggu malahan. Mereka berharap Pak Gubernur atau misalkan nanti atau ke pemerintah provinsi mana nanti kami ya, desa kami ya yang didatangi ya, kita tunggu loh kedatangannya ya, walaupun kita tidak mengharapkan mereka untuk melakukan persiapan penyambutan, tidak seperti itu. Tujuan dari Turdes Pak Gubernur itu, yang setahu saya, yang pernah saya ikuti, berapa kali saya ikuti, itu sifatnya insidentil, dia dadakan, kemudian dia melakukan kunjungan ke masyarakat, dia memperhatikan bentuk infrastruktur pekerjaan, baik itu utamanya jalan, sejauh mana koneksitas jalan menghubungkan antara daerah dengan provinsi, ataupun daerah dengan daerah, ataupun desa dengan daerah, kabupaten, kota, ataupun desa dengan desa lainnya. Hal tersebut yang diperhatikan gubernur ketika melakukan Turdes, juga menyerap aspirasi yang ada. Nah, manfaatkan lebih lagi. Jadi walaupun sifatnya nanti insidentil, walaupun sifatnya nanti dadakan, tidak ditunjukkan desa mana yang bakal didatangkan atau didatangi atau dikunjungi oleh kegiatan Turdes, mereka sudah menyiapkan dokumennya. Nanti kalau rombongan gubernur datang, ini loh kita siapkan loh nanti. Ataupun kalau misalkan kepala desa yang tidak menyiapkan, ya aparatur desanya menyiapkan. Atau turunan lagi misalkan aparatur desa tidak menyiapkan, nanti LMD-nya menyiapkan, atau nanti masyarakatnya menanyakan. Mereka sudah siap, Pak. Jadi masyarakat sudah tahu juga. Jadi kabar dari
dari apa, dari buah bibir atau dari omongan ke omongan, dari kabar ke kabar, ataupun dari dampak media sosial disebarkan oleh kegiatan gubernur misalkan telah melakukan pembinaan ini itu dan hasilnya ini, itu mereka akan menjadi satu bentuk persiapan prakunjungan, walaupun tidak ada persiapan khusus, misalkan penyambutan seremonial yang seperti biasa lah kalau pejabat datang ke wilayah. Tidak seperti itu. Mereka menyiapkan dokumen pekerjaan, mereka menyiapkan perencanaan pekerjaan, karena mereka tahu gubernur ketika datang ke wilayah, ke desa, tidak hanya gubernur seorang diri, tapi membawa perangkatnya bersamanya, dan perangkatnya adalah orang-orang yang mengerti akan pekerjaannya. Jadi mereka bisa bertanya, iya itu manfaat lain itu. Yang jelas itu hal tersebut bisa dinantikan dan oleh desa lain, dan saya yakin ini akan membawa satu dampak perkembangan yang positif. Karena apa? Karena dari kabar tersebut desa lain juga melakukan persiapan sebagaimana saya sebutkan tadi, dan itu adalah hal-hal yang positif, karena tidak setiap hari atau tidak setiap saat, seminggu, sebulan, atau setahun pejabat level tersebut bisa turun dan mereka bisa melakukan konsultasi di sana. Jadi sisipkan kepentingan tanggung jawab jabatan dalam hal turunan Turdes ini tidak hanya sifatnya bentuk kepedulian, tapi juga bentuk evaluasi dan monitoring pekerjaan yang kewenangannya, distribusi kewenangannya yang dipegang oleh gubernur bisa dimanfaatkan secara lebih. Artinya tidak menunggu pemerintah pusat meminta tolong atau memerintahkan gubernur melakukan kewenangannya yang telah didelegasikan kepadanya, tapi sudah jemput bola. Loh, sebelum kalian minta kami sudah melaksanakan. Ternyata desa ini anggaran dana desanya terserap dengan baik. Ternyata ada masalah di sini. Ternyata di sini tidak berjalan dengan baik dan perlu solusi seperti ini. Ya, tidak hanya menunggu laporan dari kabupaten kota yang ditembuskan ke gubernur, dilaporkan ke pemerintah pusat selaku sumber anggaran, tapi juga langsung dilihat, didengar, dirasa oleh gubernur itu sendiri dan para perangkat di bawahnya. Kenapa hal tersebut menjadi penting? Ya, mengingat sumber daya masyarakat aparatur di desa tersebut tidak sama dengan instansi teknis yang memang sudah puluhan tahun berkecimpung masalah anggaran. Seperti yang kita ketahui sudah menjadi rahasia umum, sumber daya manusia pada aparatur desa itu sangat minim. Bisa jadi kepala desanya, syukur-syukur ya kepala desanya lulusan sarjana yang mengerti hal tersebut, minimal anggaran lah. Kemudian disupport oleh kepala sekdesnya yang memang mumpuni dalam hal anggaran dan pelaksanaan anggaran. Kemudian kasih atau kepala bagian yang memang kasubag yang ada di desa tersebut yang memang telah berpengalaman dalam hal pengelolaan anggaran dan penggunaan anggaran. Dalam arti positif ya, kita dalam arti normal. Ya. Tapi kalau misalkan sebaliknya, dan yang kita tahu adalah mayoritas masih bagian besar aparatur desa adalah orang-orang yang memang dalam hal kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dana desa dan anggaran dana desa yang memang tidak sebaik instansi teknis yang memang sudah puluhan tahun menangani hal tersebut. Jelas mereka akan mendapati kendala-kendala atau sudah kesulitan dalam hal pengelolaan. Nah, disitulah fungsi dari advis atau sifat advis atau asesor sebagai staf teknis, instansi teknis, memberikan advice ke desa dalam hal pengelolaan anggaran. Ini penting ya, karena tindak pidana korupsi terjadi rata-rata di level desa, dikarenakan minimnya pengetahuan mereka dalam pengelolaan anggaran. Hal yang sering ditemui adalah dalam distribusi penyimpanan dan penggunaan dana desa saja. Itu seringkali terjadi
over kewenangan atau melampaui kewenangan, atau juga ketidakberfungsian kewenangan. Misalkan dana desa yang sudah ditransfer ke rekening desa kemudian ditarik oleh seyoknya, ditarik oleh Kasubag Keuangan atau bendahara, kemudian disimpan. Nah, tapi faktanya disimpan oleh kepala desa dikarenakan mungkin bendaharanya khawatir, takut, kemudian tidak ada atau ketiadaan ketersediaan berangkas di desa tersebut, atau mungkin kerawanan yang tinggi dan lain sebagainya, sehingga inisiasi kepala desa untuk menyimpan. Dan rata-rata bendahara itu perempuan. Ya jelas mereka takut dalam hal menanggung tanggung jawab yang menyimpan dana yang tidak sedikit, ratusan, jarang ada puluhan, ya rata-rata ratusan juta, bahkan ada miliaran. Mereka khawatir masalah tersebut. Akhirnya kepala desa yang berinisiasi menyimpan, atau misalnya kepala desa yang memaksa untuk menyimpan karena ketidaktahuan bendahara, seharusnya dialah kewajiban menyimpan, kemudian melakukan distribusi, pembagian terhadap hasil realisasi penggunaan anggaran, misalkan dibagikan kepada para pekerja, para pelaku swakelola yang berdasarkan pertanggungjawab progres kegiatan, kemudian tanggung jawab siapa, apakah tanggung jawabnya kepala desa atau sekretaris desa selaku pengelola, kemudian apakah tanggung jawab bendahara. Nah, di sana kan fungsi-fungsi kewenangan tersebut yang masih mereka kadang-kadang rancu atau kabur, atau bahkan mereka tidak peduli. Yang penting ini disalurkan secara baik, atau misalkan mereka acuh cuek, toh mereka tidak akan terjadi apa-apa juga, misalkan seperti itu. Padahal tidak sedikit dari keteledoran atau ketidaktahuan atau keberanian yang sedikit menyimpang itu membawakan dampak negatif terhadap mereka sendiri. Nanti apa hubungannya dengan ini Pak, penyimpangan? Ya ada hubungannya jelas. Karena apa? Rangkaian-rangkaian tersebut menguatkan indikasi adanya perencanaan yang memang sengaja dilakukan penyimpangan terhadap anggaran. Nah, disinilah fungsi dari instansi teknis yang dibawa oleh gubernur untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan arahan, untuk mengoreksi atau memberikan evaluasi agar siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa untuk melakukan hal tersebut. Untuk apa? Untuk mengurangi dampak rangkaian perbuatan kesengajaan dari suatu tindak pidana. Ya, kan ada tuh banyak tuh yang memang sengaja, bahkan ketidaktahuan kepala desa, akhirnya aparatur di bawahnya manfaatkan kelemahan tersebut untuk kepentingan dia pribadi atau kelompoknya atau keluarganya, atau sebaliknya kepala desanya atau apa. Nah, dari pelaksanaan evaluasi anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibawa oleh gubernur, itulah yang fungsi nanti melakukan evaluasi. Itu kan terserah desa, iya terserah. Tapi pada dasarnya gubernur dan perangkatnya juga punya tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Nanti kalau sudah dilakukan pembinaan, dilakukan evaluasi, dilakukan advice, tapi masih juga melakukan perbuatan tersebut, ya sudah. Berarti fungsi dari auditor sudah maksimal dilakukan, fungsi dari pengawasan juga sudah maksimal diberikan masukan, tapi memang pelakunya yang memang tidak ingin untuk dilakukan perbaikan, itu tidak salah. Itu artinya perbuatan kesengajaan dalam unsur hukum, dalam perbuatan melawan hukum PMH itu sudah dapat positif bisa disangkakan ataupun didakwakan terhadapnya. Nah, tentu hal tersebut kan kita tidak ingin terjadi. Makanya kita ingin dana yang ada itu benar-benar bisa optimal dimanfaatkan untuk kepentingan desa dan masyarakat desa, dan tidak ada dampak hukum yang berarti, terutama pidana, sehingga menjadi presiden buruk, menambah catatan suram tentang korupsi di level desa. Tapi justru adalah perbaikan sistem manajemen pengelolaan penggunaan keuangan dana desa dan anggaran desa
yang memang telah dilakukan advice, support, dilakukan assessment oleh para asesor yang dibawa oleh gubernur, sehingga fungsi dan tanggung jawab mereka sudah berjalan optimal. Mereka juga menyerap secara baik, kemudian melakukan implementasi atas saran dan masukan tersebut secara baik juga. Kita ingin kondisi yang seperti, kita ingin satu kondisi yang ideal, maka perubahan tersebut tidak hanya bisa digaungkan saja, tapi juga dilaksanakan. Nah, pelaksanaan untuk hal tersebut paling mungkin adalah salah satunya disisipkan di kegiatan Turdes pejabat gubernur ataupun misalkan pejabat lain yang melakukan tindakan yang sama. Tidak ada ruginya kok. Apakah sempat waktunya? Sempat. Karena apa? Karena pada dasarnya kan ketika bertemu satu pejabat atau gubernur itu datang, misalkan dalam acara panen raya, atau misalkan dalam membuat lumbung ketahanan pangan atau infrastruktur dan lainnya, bisa disisipkan kegiatan. Untuk kurangilah kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial biasa, tapi lebih misalkan ini kegiatannya terlalu banyak, ini sih terlalu banyak, ini udah kita kurangi. Lebih banyak sisipkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang itu sangat berdampak positif terhadap desa itu sendiri. Malam mungkin nanti diajakkan kumpul-kumpul sudah semua gini, atau nanti saya yakin gini ya, ketika pejabat gubernur datang ke satu desa dengan inisiasi sendiri, dengan inisiatif sendiri, kemudian ketika dia istirahat atau dia malam, kemudian ada kepala desa atau aparat desa datang ingin konsultasi, ditolak? Tidak. Karena apa? Karena gubernur sendiri sudah datang dengan inisiatif sendiri, bukan diundang. Dia datang berdasarkan inisiatif, kemudian ingin melihat bagaimana sejauh mana perkembangan desa itu. Kemudian ujuk-ujuk menolak, tidak. Jelas mereka gubernur tersebut pasti akan menghadapi dan mendengarkan. Nanti dipanggil, kamu dari ini dinas ini, dari PU, coba tolong kasih saran. Atau mana kepala dinas PU sih gini. Enak tuh. Jarang-jarang kan langsung di-advise oleh gubernur, langsung di-advise oleh eselon 2. Bangga tuh berarti kan, wah kepala desa ini atau aparatur desa ini bisa membusungkan dada. Ini masukan dari gubernur, ini masukan dari kepala dinas ini, dari inspektor ini, inspektor itu. Gak rugi nih kalau kita dilaksanakan. Sudah jauh-jauh mereka datang memberikan masukan, ujuk-ujuk kita tidak manfaatkan dengan baik, masukannya tidak kita eksekusi dengan baik, kan rugi itu. Nah, ya kalau memang desa tersebut mau berkembang, ya mesti seperti itu. Artinya mesti aktif, jangan menanyakan, kemudian mengkonsultasikan, kemudian meminta saran atau solusi. Nah, berbeda dengan memang ada syarat kepentingan, misalkan takut ini nanti kalau misalkan dievaluasi ketahuan ya nanti anggaran ini manipulasi, ya saya yakin tidaklah. Dan karena apa? Karena fungsi dari dana desa tersebut pertanggungjawaban ya tergantung dari hasil monitoring juga ya, dari audit forensik, audit rutin, audit apa-apa dilakukan oleh auditor. Kalau memang jelek ya anggaran berikutnya kan terkurangkan, tapi kalau bagus tidak mustahil untuk ditambahkan. Makanya menyisipkan fungsi tanggung jawab pada kegiatan turun ke desa atau Turdes pada kegiatan gubernur untuk membuka forum komunikasi, dialog, konsultasi, advice, kemudian forum-forum non formal tapi berbuahkan hasil yang optimal, ini adalah satu bentuk tanggung jawab yang jabatan yang memang saya pikir totalitas sangat-sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri, dan itu adalah suatu nilai ibadah lebih. Toh tidak hanya pekerjaan tidak hanya bisa terselesaikan di belakang meja, terselesaikan melalui jalur-jalur formal, rapat, kemudian monitoring secara formal dengan surat perintah dan lain sebagainya, tapi juga bisa diselesaikan melalui jalur-jalur non formal dengan menyisipkan pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, ini hanya opini pribadi dari saya ya, tapi jikalau mendapat satu kesan yang positif atau
dapat dilaksanakan, alhamdulillah. Karena pada dasarnya kita ingin Indonesia ini lebih baik, desa itu lebih berkembang. Kendala-kendala halangan seperti jaringan, susahnya komunikasi sehingga terkendala konsultasi itu dapat kita minimkan. Desa-desa yang memang belum terakses internet secara baik, kemudian dalam hal penyusunan RKA, kemudian laporan pertanggungjawaban anggaran juga terkendala jaringan. Nah, di sini kan bisa dapat di gapnya itu kendala terus dapat dikurangkan. Hal tersebut juga menjadi satu perhatian instansi terkait, sehingga kita tidak ingin aparatur kita yang memang sudah bekerja secara baik tapi masih karena adanya kendala-kendala teknis, ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan juga, padahal niatnya baik, namun hanya pertanggungjawaban yang kurang baik sehingga dianggap suatu perbuatan yang melawan hukum, baik itu hukum administrasi atau hukum perdata dan terlebih lagi hukum pidana. Karena mengingat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu adalah paling sering yang digunakan untuk menjerat para pelaku, dan kita tidak ingin itu terjadi. Kita ingin apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sudah kita berikan itu berbuah hasil yang positif juga dan terhargai, baik itu oleh negara, kemudian pejabatnya, kemudian masyarakat desa itu sendiri. Kita juga ingin membangun satu kepercayaan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa telah direncanakan dengan baik, kemudian dikonsultasikan dengan baik juga, memanfaatkan pejabat-pejabat teknis yang ikut berserta rombongan gubernur untuk diserap ilmunya, untuk dapat ditransfer ilmunya, pengetahuannya kepada aparatur desa untuk bisa melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan desa dan pusat secara optimal. Nah, ini adalah pendapat pribadi, salah dan khilaf mohon maaf, dan mudah-mudahan berguna untuk saya pribadi dan untuk para pihak tentu.